Sebanyak 855 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau UTBK sesi 1 pagi di Universitas Negeri Surabaya pada Rabu 10 Mei. Dari jumlah itu, terdapat 6 peserta disabilitas yang mengikuti tes di ruang khusus training center lantai 4 Gedung Rektorat Kampus Lidah Wetan, Surabaya. Wakil Rektor Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Matlazim mengatakan jumlah peserta disabilitas yang ada dalam daftar UTBK sesi khusus yaitu 8 orang, namun setelah tim melakukan konfirmasi ulang dan peserta yang datang mengikuti tes hanya 6 peserta saja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Zainal Arif yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zainal. Rekan Mei dan selamat siang Tribuners. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa sebanyak 855 peserta mengikuti ujian tulis berbasis komputer UTBK di sesi pagi ya di Universitas Negeri Surabaya, dan terdapat 6 peserta disabilitas yang mengikuti tes di ruang khusus. Nah, yang menarik pada di tes kali ini itu adanya perlengkapan yang khusus juga, yaitu komputer mereka dilengkapi dengan software non-visual desktop access atau NVDA. Nah, dengan aplikasi ini, peserta bisa membaca dan memahami soal lewat bantuan alat khusus itu. Dan selain itu juga ada perlengkapan yang dibutuhkan lainnya. Terutama ya, Direktur Disabilitas UNESA, Dr. Wagino, juga menambahkan bahwa UNESA juga memberikan pelayanan yang khusus untuk peserta disabilitas. Di antaranya pendampingan khusus dari mahasiswa dan dosen pendidikan luar biasa atau PLB yang membantu mereka ketika datang dan masuk ruangan tes dari ruangan tes kembali ke titik penjemputan. Sehingga pengawas yang bertugas untuk sesi khusus juga disabilitas ini juga merupakan dosen yang memang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa. Sehingga peserta dari awal sampai pulang itu merasa aman, nyaman saat melakukan ujian begitu. Semua pelayanan pendampingan dan akses yang UNESA berikan prinsipnya untuk memberikan kenyamanan peserta dalam melakukan tes UTBK agar bisa kuliah di kampus impian mereka. Jadi memang sebenarnya komitmen yang diberikan UNESA ini memang memberikan pelayanan seramah mungkin dan semaksimal mungkin. Berapapun jumlah yang ikut tes, mereka tidak ambil pusing. Yang penting mereka memberikan perhatian, kenyamanan agar peserta dapat mengerjakan soal. Dan untuk soal sendiri ini ada yang sedikit berbeda ya ketimbang UTBK yang non disabilitas. Karena di peserta disabilitas hanya diberikan 90 soal. Meskipun berkurang, tidak menurunkan grade soal itu sendiri. Itu juga disampaikan Pak Wagino juga bahwa kecepatan membaca peserta disabilitas tunanetra itu kan tidak secepat peserta reguler ya. Jadi ada penyesuaian dengan kebutuhan mereka. Jadi sehingga pengurangan soal ini menjadi bentuk penyesuaian saja. Jadi tidak ada penurunan bobot atau grade soal juga. Selain itu, penyesuaian tes layanan yang diberikan UNESA juga disesuaikan juga. Jadi tidak hanya peserta yang turun dari kendaraan ketika di dalam ruangan ketika mereka juga kembali meninggalkan kampus, tapi treatment yang diberikan bersifat menyeluruh. Begitu rekan Mei bisa saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Zainal atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Rektor serta Direktur Disabilitas dan Kepala Subdirektorat Penerimaan dan Kelulusan Mahasiswa. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak Warek mungkin bisa jelaskan, adakah aturan khusus peserta disabilitas ini, Pak? Aturan khusus untuk disabilitas itu pesertanya itu diberlakukan dengan aturan yang sama dengan yang normal. Nah, pertanyaannya apa? Kebutuhan tahun lalu Pak, disabilitas yang diterima di Indonesia ada berapa? Tahun lalu
sekitar 8 ya 22 oh ya 18. Ada target khusus Pak untuk kali ini peningkatan seperti apa? Targetnya begini. Jadi soal target adalah tergantung dari jumlah mereka yang ikut tes. Nah, sehingga intinya memastikan bahwa hak mereka itu didapat. Itu aja. Tentang pelayanan selanjutnya nih Pak, ada treatment khusus nggak buat teman-teman mahasiswa disabilitas? Ya, jadi treatment yang biasa kita lakukan adalah ketika mereka sudah masuk di UNESA, kita lakukan orientasi kampus untuk para disabilitas ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengenalan tool yang akan digunakan dalam kuliah. Nah, itu yang menjadi perangkat bagi dia untuk menuntun belajar di kampus itu. Saya tambahin secara teknis, jadi yang Maju Pak. disabilitas itu sejauh timur memang hanya UNESA yang membuka ya. Jadi untuk mempermudah layanan kami mengumpulkan di satu sesi, yaitu sesi pagi ini. Ya, jadi kemudian dari segi soal tentu saja berbeda ya karena mereka tunanetra, sehingga alat yang digunakan itu memang alat khusus ya. Jadi menggunakan alat dengar sehingga kami perlu mengumpulkan di waktu tertentu dan sesi tertentu agar persiapan alat yang digunakan itu bisa maksimal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.